Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isek kabar taka. Jumpa lagi bersama saya Danu di Adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi. Baik, kali ini kita akan diskusi ringan, ya panjang lebar dengan Ketua Bawaslu dan Bapak Kojin selaku divisi pengawasan di Bawaslu PPU. Ya setelah sekian lama kita menunggu kesempatan untuk berbincang-bincang dan berdiskusi dengan para pimpinan di Bawaslu PPU. Ya kali ini betul ada kesempatan untuk kita melakukan ini. Baik. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Bapak Kojin? Alhamdulillah. Baik Ketua. Ini sudah tahun 2022 yang nggak lama lagi tahun 2024 di bulan 2 ya kita mengadakan Februari. Ya Februari itu ada pemilu. Februari. Nah untuk tahun 2022 ini tahapan apa yang paling dekat yang akan kita jalani untuk tahun ini ada kira-kira? Ya terima kasih Mas Danu. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya memang sudah cukup lama kita tidak berjumpa di podcast ini ya. Karena terakhir itu kalau nggak salah di tahun lalu kita berjumpa di podcast, lantas kemudian baru di awal atau di Februari 2022 ini kita baru bertemu di podcast. Memang untuk memasuki tahun 2022 ini terkhusus untuk Bawaslu persiapan itu memang sudah disiapkan. Secara garis besar itu ada yang namanya, kalau di kami itu bahasanya ada yang non tahapan dan tahapan. Karena di bulan Januari kemudian sampai di bulan Juli itu masih non tahapan. Nah masuk di Agustus mohon dikoreksi ya Pak Kozin. Jadi di bulan, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kemudian kalau di bulan Agustus itu kalau tidak salah kita sudah memasuki awal tahapan di mana para peserta pemilu dalam hal ini itu parpol itu sudah mendaftarkan diri, pendaftaran di skema pendaftaran. Jadi di Agustus itulah kita nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan tahapan yang mungkin sudah mulai berjalan. Nah, kemudian dari beberapa hal yang sudah dipersiapkan Bawaslu juga ada beberapa draft per Bawaslu yang juga sudah disiapkan. Kita kan juga tiap seminggu sekali dalam rangka kita menuju tahapan dalam persiapan juga kita kan ada yang namanya PPKM. Ya kan, program peningkatan kapasitas mingguan. Itu juga bagian dari persiapan kita menuju pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024, yang mana pencoblosan untuk pemilu itu tanggal 14 Februari. Kemudian pencoblosan untuk pilkada itu di 27 November tahun 2024. Jadi beririsan aja. Nah, dari situ secara garis besar kita sudah punya hal-hal yang memang harus kita persiapkan guna menghadapi pilkada serentak. Jadi ini saja kita ada beberapa kali sudah dari divisi sudah dipanggil ke provinsi untuk melakukan persiapan terkait masalah itu. Kalau sengketa itu kita sudah harus mempersiapkan masalah ruangan sidang, kemudian personil, kemudian aset-aset yang harus kita siapkan itu seperti apa. Kemudian sama di PP itu juga kita dipanggil itu terkait dengan segala persiapan masalah ruangan Gakumdu seperti apa, kemudian nanti asetnya itu, kemudian anggota yang diperlukan itu, segala sesuatunya itu harus disiapkan. Walaupun memang kita ketahui dari beberapa kali saya pertemuan itu banyak hal yang memang kita kurang, kayak personil ini kan seluruh kabupaten kota ini kan kita kekurangan. Banyak yang keluar tapi nggak bisa masuk. Karena sudah aturan dari Sekjen, ya kan. Jadi sangat kurang sekali nih, karena personil ini kan sangat vital
Ya, tapi karena itu sudah keputusan dari sekjen, kita tidak bisa apa-apa. Nah, hal ini yang kita list kira-kira yang kita perlukan untuk persiapan di pilkada serentak itu apa? Termasuk itu aset yang saya pikir kita kurang ya, kayak laptop apa itu juga kita sudah laporkan. Terkait kesiapannya itu gimana nanti itu semua berhubungan dengan sekretariat gimana mengatasi. Nah, mungkin kalau pengawasan saya pikir nanti ada Pak Kozin ya nanti yang akan berbicara terkait masalah pengawasan. Kalau saya dari divisi APPS, hukum, kemudian sengketa, pidana, pelanggaran itu yang sejauh ini yang sudah kita siapkan. Lanjut ke Pak Kozin. Kayaknya beliau lebih memahami masalah tahapan-tahapan kan, karena memang apa kaitannya dengan apa ya, kepengawasan kan gitu ketua ya. Nah, untuk ini Pak Kozin yang dijelaskan tadi oleh ketua bahwasanya ada non tahapan dan tahapan. Nah, untuk bulan 1 mungkin bulan ini pun kita memasukin non tahapan. Nah, sampai nanti akhirnya kita di bulan 8, 9 ya, kemungkinan kita sudah memasuki betul-betul tahapan. Ini tahapan pemilu kita udah masuk kan kayak gitu. Nah, sejauh ini untuk tahap yang non tahapan ini, kira-kira persiapan apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk menyongsong bulan 8, 9 nanti saat tahapan dimulai? Baik, terima kasih moderator dari podcast Adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi. Terkait apa yang disampaikan oleh ketua itu ada beberapa hal. Kalau memang mau dirinci secara detail, pertama memang kita sebagai badan pengawas pemilihan umum di tingkat kabupaten kota itu salah satu fungsi dari keberadaan eksistensi Bawaslu. Pertama adalah selain mengawasi tahapan, ada pengawasan non tahapan. Salah satu pengawasan non tahapan adalah contoh saat ini yang masih tetap berjalan adalah pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan itu menjadi penting karena kita tahu nanti kalau misalkan sudah masuk tahapan, pintu sengketa itu lebih didominasi diawali dari validitas dari daftar pemilih. Itu menjadi kunci dari seluruh permasalahan-permasalahan yang muncul ketika kita sudah masuk tahapan. Dari tahun 2020 itu sampai saat ini masih tetap berjalan. KPU itu senantiasa setiap bulan menemukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dan otomatis di situ ada Bawaslu sebagai kontrol untuk mengawasi seluruh proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Di samping itu, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Kata kuncinya kalau dari sisi pengawasan adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat, partisipasi publik untuk hadir ikut mengawal proses itu. Ini non tahapan. Salah satunya bagaimana kemudian masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif dalam mengawal proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan agar bisa validitasnya bisa dipertanggungjawabkan dari keberadaan daftar pemilih. Salah satunya kalau inovasi yang sudah dibangun oleh kami Bawaslu dan Raja Ampat Utara adalah adanya bagaimana kemudian kami ini sudah mencanangkan dengan kegiatan kemarin diawali oleh Bawaslu RI SKPP, salah satu bentuk membangun partisipasi dari kaula muda di situ ya. Kemudian yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Utara sendiri adalah saat ini adalah bagaimana Bawaslu bisa goes to school. Ini teman-teman dengan sebagian alumni SKPP kita akan bergerak ke sekolah-sekolah SMK dan SMK sederajat untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi serta memberikan pemahaman seperti apa sebenarnya permasalahan partisipatif baik tahapan maupun ketika sudah tahapan. Bicara soal apa tadi tahapan itu kayaknya bagi kami sebagai pengawas ya hanya satu kata sebenarnya. Apapun yang terjadi senantiasa siap untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Cuma sampai saat ini draft PKPU terkait dengan tahapan dan penjadwalan pelaksanaan pemilu itu masih ada di Komisi 2. Belum bisa. Sebelumnya sudah ada, cuma ada revisi karena terkait dengan anggaran, kemudian direvisi, diserahkan lagi ke Komisi 2 DPR RI. Dan sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut. Kalau draftnya sudah ada. Sudah ada. Kemarin 2 hari yang lalu KPU sudah melaunching hari pemungutan suara. Berarti sudah pasti ya, 14 Februari tahun 2024. Maka otomatis kalau 14 Februari 2024 tadi mungkin ketuanya sekitar Agustus ya, diperkirakan lewat draft itu perkiraan Juli itu sudah mulai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di pusat. Maka otomatis nanti kan turunannya ke kabupaten kota. Salah satunya verifikasi partai politik baik dari pengurusan maupun keanggotaannya, kantornya di mana. Maka itu harus dipastikan oleh teman-teman penyelenggara ini, baik KPU maupun Bawaslu. Ini yang menjadi agenda selanjutnya sebelum masuk pada tahapan-tahapan yang memberikan kerumitan tersendiri. Dengan tantangan yang kita tahu lah seperti apa. Meskipun ada satu catatan terkait DPT ini, ada satu catatan bagi Bawaslu maupun KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait dengan DPT. Dengan isu terkini adanya otorita IKN, kalau misalkan IKN itu PP-nya sudah dikeluarkan dan diberlakukan sebelum pemilu seperti apa? Karena dari 12 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sepaku, di Kecamatan Sepaku itu masuk wilayah area IKN. Maka otomatis secara tidak langsung bukan penduduk Penajam Pasir Utara kalau sudah berlaku. Sementara sisanya dari 12 itu kalau tidak salah melihat peta geografisnya itu hanya tinggal 2 desa, termasuk salah satunya Talemong. Itu wilayah PPU masih dengan Sotek masih Penajam ya. Maksudnya yang dari 12 kecamatan Sepaku itu hanya tinggal 2 Talemong sama Baridan. Dan itu pun sebagian masih ada yang ikut. Pertama yang menjadi masalah itu terkait dengan administrasi pendudukannya. Apakah otomatis berlaku menjadi penduduk otorita atau masih masuk ke Penajam? Itu menjadi permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang kedua masalah dapil nanti. Seperti itu Bang, ini kan menjadi kerumitan tersendiri untuk khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi ada kemungkinan soal dapil tadi. Oke lah, kalau kita bicara soal DPT tadi, bahkan saya yakin saat ini pun sudah banyak warga-warga atau memang orang yang datang ke Kecamatan Sepaku tadi yang calon bukan calon IKN lah gitu. Ya udah banyak, entah dia pekerja kah atau memang dia pencari suaka di situ apapun di situ. Nah, kalau tadi masalah dapil, apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat gitu, atau kita bilang saat 2024 nanti, apakah ada kemungkinan dipisahkan itu? Kalau kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada. Cuman regulasinya seperti apa? Itu yang menjadi catatan kita. Ini kan mesti menunggu juga regulasi seperti apa. Baik yang berupa regulasi terkait dengan administrasi pemerintahannya, ataupun regulasi yang melalui KPU. Itu namanya kalau Bawaslu itu kan melekatnya di PKPU. Di mana ada PKPU, di situ Bawaslu harus hadir untuk mengawasi. Kira-kira begitu. Mendampingi. Melekat gitu. Di penjelasan Pak Kojin tadi nih Ketua, bisa dibilang untuk Kabupaten PPU ini, ya kan khusus kayaknya spesial di pemilu nanti. Kalau seandainya memang sudah disahkan IKN, PP-nya. Ya undang-undang IKN sudah disahkan dan undang-undang sudah disahkan. Peraturan pemerintahnya belum. Ya, dengan ini berkaitan dengan PKPU tadi, kan gitu. Saya yakin mungkin satu Indonesia cuma kita yang paling spesial.
Ya kan tadi ada bagian dari apa namanya Kabupaten PPU tadi yang bakal terlepas. Iya, Kukar termasuk. Kota termasuk. Kutai Kartanegara karena bagian dari kabupaten kota yang daerahnya termasuk dari wilayah otorita. Berarti kemungkinan ada dapil yang Ya kemungkinan itu pasti ada. Tentu regulasinya seperti apa ini yang kita Gini ya mungkin ya. menunggu. Jadi memang pasca pemindahan IKN dan undang-undang sudah disahkan, memang banyak yang masih menjadi tanda tanya dan juga banyak pertanyaan yang muncul ketika nanti ke depannya seperti apa. Tadi sudah dibahas tuntas oleh Pak Kozin terkait masalah DPT, kemudian tadi juga terkait masalah pemisahan dari IKN Nusantara yang otomatis warga. Ini warga siapa? Nanti kan banyak pertanyaan muncul. Ini warganya siapa? Ini areanya siapa? Jumlah penduduk itu kan belum terlalu banyak. Dan kecamatan pun tuh pas-pasan juga secara ini geografis cuma 4 kecamatan. Ketika satu kecamatan itu diambil, kan kita cuma punya 3 kecamatan nih, Penajam, Waru, sama Babulu. Dan itu tidak mungkin menjadi satu kabupaten kalau minimal tidak 4 kecamatan kalau secara aturan kan seperti itu. Jadi ketika ini di Sepaku ini Sepaku ini terlepas misalkan seperti itu, penggantinya ini siapa? Kecuali mungkin ya bisa aja nanti ada aturan baru yang mungkin dibuat seperti perpu sendiri terkait masalah IKN ini, atau seperti apa terkait masalah penduduk dan juga pemilih DPT. Nah, sementara kan kita sebenarnya jauh-jauh hari itu banyak orang-orang PPU sendiri yang menginginkan kalau bisa ada penambahan dari jumlah dapil atau jumlah anggota DPR. Nah, kalau sudah ini terpisah, ini otomatis kan makin berat gitu loh, makin berat, penduduk juga semakin sedikit. Bagaimana mau menambah ketika jumlah penduduknya juga semakin berkurang. Jadi memang itu sebenarnya gambaran kedepannya terkait dengan daftar pemilih. Kalau kita bicara masalah daftar pemilih, cuma ya ini kan kita baru sebatas kita bertanya-tanya kan ke depannya seperti apa. Cuma memang kalau dari segi pengawasan, kalau kita bicara dari segi pengawasan ya kita selalu siap, mau apapun itu ya kita siap dalam hal pengawasan berjenjang seperti apa, PKPU yang dikeluarkan seperti apa, pencalonan apapun itu ya kami dalam hal apapun itu juga siap menghadapi seperti itu. Kembali tadi ke Pak Kozin ini masalah banyaknya warga dari wilayah lain yang masuk ke Sepaku. Pengawasannya terkait DPT tadi bagaimana Pak Kozin? Pertama kalau dari sisi kependudukan, maka otomatis yang paling utama dan di awal harus dilakukan adalah bagaimana kemudian administrasi kependudukan seperti apa. Kalau bicara konteksnya pilkada khusus bupati, maka otomatis harus mempunyai KTP elektronik yang sudah di sini ya, untuk khusus kabupaten. Tapi imbasnya nanti bukan kalau bicara soal otorita, maka otomatis tidak hanya bicara soal kabupaten dan statuta, karena implikasinya pada wilayah provinsi. Provinsi otomatis kehilangan suara di wilayah otorita, karena di otorita tidak akan memilih gubernur untuk Kalimantan Timur, maka otomatis di situ akan kehilangan sebagian dari Kutai Kartanegara dan sebagian dari PPU. Itu sudah masyarakat otorita, kira-kira itu administratif pendudukannya. Cuman hal semacam itu untuk antisipasi, pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian membangun komunikasi dengan Distrik Capil. Perkembangan fluktuatifnya seperti apa, penduduk masuk seperti apa kondisinya, penduduk keluar seperti apa, dan juga yang sangat penting di sini adalah kalau bicara soal DPT adalah angka kematiannya. Apakah semua sudah tercover? Pada tahun 2021, Bawaslu berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, rencana
mau turun sampai ke tingkat kelurahan desa untuk memastikan yang meninggal itu sudah tercover di data bisnisnya di Capil, atau masih sebatas hanya katanya meninggal tapi administrasi masih ada. Itu yang rawan sekali, sehingga kalau saat ini jumlah penduduk di Penajam Pasar Utara kurang lebih 190 ribuan. Artinya kalau tadi bicara soal kemudian bagaimana politisi dan masyarakat berharap pada pemilu yang akan datang ini 30 kursi kan, maka otomatis kan jumlah penduduknya minimal harus 201 ribu gitu ya. Artinya lebih dari 200 ribu ya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan keadaan kehadiran otorita, maka kemudian semakin jauh sampai ke target itu. Kemudian yang kedua terkait dengan antisipasi warga pendatang misalkan ke Sepaku kan IKN. Bahkan potensinya nanti kan pekerja-pekerja yang datang bukan hanya WNI dari luar daerah, tapi warga negara asing sangat potensial untuk bisa masuk di wilayah kita. Gitu. Itu yang perlu antisipasi. Maka jalan alternatif yang sangat simpel untuk mengawal administrasinya itu yang pertama katanya administrasi kependudukannya adalah bagaimana kemudian membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik di Dukcapil, nanti kalau WNA tentunya dengan imigrasi ataupun dengan KPU sendiri sebagai penyelenggara teknis. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa disimpulkan begini ya, kita hanya menunggu dasar hukumnya, apakah memang kapan memang ditetapkan sebagai wilayah IKN itu, bagaimana administrasi kependudukannya yang berpengaruh tentunya kepada pemilih kan, jumlah pemilih. Bahkan kalau kita tarik lagi ke dapil segala ini merembet. Karena wilayah otorita, penduduk otorita itu hanya satu pemilihannya, hanya presiden. Yang tidak punya anggota legislatif. Semua kan memang masih kemungkinan kalau kita bicara masalah pemisahan administrasi dan di mana-mana. Tapi kalau misalkan Nusantaranya kan jelas, ya kan. Nah, tapi untuk wilayah administrasi yang seperti apa? Nah, ini kan belum ada gambaran yang seperti ini ya. Artinya ini batas-batasnya ini mana aja sih? Kan ini kita belum bicara bicara patok-patoknya ini kan mana aja. Kalau memang kalau misalkan in daerah administrasi, misalkan Sepaku, wilayah mana aja sih yang dicaplok menjadi IKN ini? Ini kan kita belum terang kan. Tapi kalau wilayah administrasi wilayah IKN itu sudah jelas. Nusantara di mana? Ya di Sepaku. Ya kan, tapi ini penduduknya yang mana? Ya bisa aja nanti pemerintah mengatakan ya sudah, mungkin dijadikan satu aja ya IKN, penajam misalkan. Tapi kan kita nggak tahu nanti model kewilayahan administrasinya nanti seperti apa. Yang nanti yang juga berhubungan nanti nyambung ke dapil, kemudian status batas kewilayahan, ke pemilih bahkan ke pemilih juga. Administrasi kependudukannya kan. Ini orang mana kan? Nanti kamu orang mana ya? Saya orang IKN. Ya Nusantara. Nusantara. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwasanya dengan adanya pemindahan IKN di Kecamatan Sepaku itu berdampak kepada yang pertama mungkin administrasi kependudukan, yang kedua dapil, ya pemilih juga termasuk. Gitu. Karena tadi kalau dibilang Pak Kojin warga yang datang pendatang yang ada di Sepaku tuh bisa memilih kan untuk di pemilu nih. Ya kan presiden dan wakil presiden dengan DPR selama penduduk Indonesia. Baik, closing nih untuk harapan. Apa ketua? Jadi kalau saya mewakili lembaga sebenarnya seperti di awal, namanya penyelenggara dalam hal ini pengawasan. Kita ini kan bekerja sesuai aturan, ya.
Jadi sepanjang belum ada aturan baku yang ada hubungannya dengan kewilayahan atau IKN atau apa, ya kita masih fokus yang aturan yang ada dulu ini aja. Jadi ini kan belum ada perubahan yang bahas digaungkan kan cuma IKN aja, tapi secara gambaran luas masalah administrasi DPT untuk IKN apa itu kan belum jelas, ya kan belum jelas. Jadi kita belum ada yang terlalu overthinking ke sana lah, bahasanya seperti itu. Jadi ya udah track yang ada depan mata ya kita siap di situ. Gimananya kalau misalkan nanti ada perubahan aturan atau proses administrasi dan lain-lain, saya pikir kita tinggal menyesuaikan aja. Jadi tidak ada masalah sih kalau kami selaku penyelenggara mau nanti itu ada aturan yang baru atau seperti apa, tinggal juknisnya aja kan, kita lihat juknisnya seperti apa, ya udah kita jalan. Pokoknya siap ya. Siap. Jadi nggak ada yang namanya kita pusing nih nanti begini mengenai komisioner. Tidak, kita tetap jalan. Artinya siap segala sesuatunya. Seperti itu. Itu dari saya. Mungkin dari untuk Pak Wasim sendiri harapan ke depan atau ya berkaitan dengan tadi diskusi ini. Kalau dari sisi saya sebagai salah satu bagian dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sudah kurang lebih 3 tahun ada di pengawasan, maka dari sisi pengawasan perlu ada istilah antisipasi. Ya. Makanya tadi sempat bicara soal bagaimana kemudian kalau untuk antisipasi saja, harapannya adalah kalau dalam kondisi seperti saat ini, mudah-mudahan saya berharap kalau misalkan peraturan pemerintah terkait otorita, berharap sih bahwa peraturan terkait kabupaten dan kota sebagai penyangga termasuk Kalimantan Timur itu bisa tidak terlalu ada jeda. Artinya kalau bisa bersamaan, sehingga antisipasi dari bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan peraturan pemerintah terkait otorita, maka kemudian bisa diseimbangkan dengan peraturan yang mengatur terkait dengan kabupaten kota yang menjadi penyangga di IKN. Sehingga kita sebagai penyelenggara pemilu yang notabene ini saat ini sudah mulai disibukkan dengan isu-isu krusial terkait dengan tahapan, itu bisa mengantisipasi lebih awal. Tidak gagap ya? Tidak gagap, karena kita sudah mau bagaimana maunya peraturan, bagaimana maunya undang-undang yang sudah diatur, kita sudah siap kira-kira seperti itu sebagai langkah antisipasi bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan daftar pemilih, terkait dengan dapil, dan bagaimana kemudian penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan normal sebagaimana sudah diatur oleh peraturan perundang-undang yang mengatur terkait dengan pemilu. Kira-kira seperti itu harapan saya. Baik, terima kasih kepada pimpinan yang sudah berdiskusi panjang dan lebar terkait Hanya kali lebar ya. Iya, IKN tadi lebih kena. Oke. Baik, sahabat Bawaslu, ini hanya sekelumit cerita dan saya yakin kita masih punya bahan untuk diskusi yang sangat menarik untuk kita tampilkan, untuk kita bagi dengan sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Baik, terima kasih pimpinan yang sudah bersedia mengisi adopsi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Salam awas bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan. See you guys.